Di tahun ini aku merasa ada yang hilang dari keluarga, yaitu kenapa harus nonton film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga? Yang pertama pastinya 3 kata ya. 3 kata. hangat, relate, cinta. Kata kalau subscribe gratis, cepetan dibentak tombol merah, jangan lupa cepetan gratis. Senang banget hari ini rumah kedatangan pemain-pemain dari Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Terima kasih loh Thank you loh mau digangguin ya. Kita kan di sini 24 hour. Tapi biasa sama malam tuh. Jadi gimana ini syutingnya kapan kok? Udah tiba-tiba tayang aja ya? Apa sebenarnya harusnya tayangnya sekarang? Enggak tiba-tiba sih, lama banget. Harusnya berarti nggak sekarang kan tayangnya? Iya, jadi kita tuh kita syuting tuh sekitar bulan Juli Agustus 2020 Tahun lalu. mohon maaf, tahun lalu. Iya. Aku pengen itu Tayangnya ya. 2022. Tayangnya 2022. 1,5 Sama tahun ya? Udah berapa YouTube tuh? Aduh. Jadi filmnya tentang apa sih? Kok Cinta Pertama, Kedua, ini ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu kan? Waduh. Tanya langsung Tentang perselingkuhan. Aduh. peringkat 1, peringkat 3 nggak? Capek banget. Capek loh. Gue pengen capek. Judulnya boleh nggak itu selingkuh tanpa akhir? Apa ceritanya, Mbak? Jadi ceritanya ini ada karakter Angga, jadi namanya Raja, dia anak bungsu. Ya udah nanti anak ketiga kan? Tiga. Boleh. Oke, kita catat ya. Anak Catat. ketiganya Anak ketiga. Raffi, Nagita, Raja. Aku beneran anak ketiga juga Oh di gitu? sini. Diceritain. Iya, ceritanya. Emang aslinya anak 3? Aslinya anak kedua sih. Oh ya, oke. Asli. Jadi nama bapaknya Dewa, yang namanya Slamet Raharjo, dia punya 3 anak. Yang pertama itu Ratu yang dimainkan oleh Budi Mulya, terus yang kedua ini kakak Suri, Ersa Mayuri. Nggak pakai permai ya. Yang ketiga Raja yang main Angga Yunanda. Nah, 2 kakak ini beda jauh sama ibunya udah meninggal waktu melahirkan Raja. Gitu. Pasti ada cerita sakit hati gitu ya? Gitu akhirnya dia stuck di rumah harus ngurusin bapaknya yang udah tua, beda 47 tahun. Jadi anak nggak sengaja. Gitu. Terus ibunya terus satu sama neneknya yang udah pikun. Nah, dia cuma pengen gue tuh pengen mandiri. Neneknya tuh berarti ibunya Bapak. tua banget tuh. Tua banget. Bayangin anak Terus umur- aku harus dikurung sama bapak sama nenek doang sendirian. di masa pandemi harus dipecat dari Ini ceritanya kerjaan. ini tentang pandemi juga. Iya. Tapi kan relate banget ya. Iya, Parah. gitu. Kita syutingnya pakai masker gitu, Oh emang. ya? Tapi emang jadi gamang ya? Tantangan tersendiri. Oh iya ya, gimana tuh syuting pakai masker terus kayak Kelihatannya cuma mata doang Iya. kan. Karena pasti ketutupan kan. Kalau di mau rumah berekspresi gitu, juga sih. di rumah? Tapi akhirnya sebenarnya kisah soal gimana kan gitu ya, sementara kita menua, sementara kita mendewasa, orang tua kan menua kan. Ini kayak akan jadi journey masa depan kita juga gitu. Misalnya kita ini sama-sama ibu 2 anak gitu, Iya. nanti anak-anak kita makin gede, terus nanti akan punya istri. Aku jadi mau sedih loh. Terus bagaimana harus nanti ya mengurus orang tua mereka di tengah kompleksnya hidup gitu sekarang. Kayak gitulah. Ini sebenarnya cerita soal merayakan hidup dan bahwa kita bisa menemukan kebahagiaan walaupun di tengah kesulitan gitu. Ini kan ceritanya tentang pandemi, berarti dibikinnya pas lagi pandemi dong Iya. ceritanya. Jadi awal ceritanya tuh bukan tentang pandemi, Tapi ditwist. tapi ditulis karena pertama kan tanggung jawabnya ada Om Slamet Raharjo ya. Oh iya. Gitu, ada Ibu Adel Hutan gitu. Orang-orang yang bahaya banget tau kena Covid. Jadi target utamaku adalah semua orang yang terlibat di produksi tuh harus aman dan sehat walafiat gitu. Baru Kalau karakternya gimana nih masing-masing? Ini pasti kalau aku tebak, aku boleh tebak nggak? boleh. Nebakan biasa nanya, aku nebak dulu ya. Kalau berarti kan anak bungsu biasanya lebih manja gitu nggak? Nggak.
Justru kebalikannya sih. Aku tuh jauh banget sih dari sifat manja. Mungkin karena emang udah dididik dari dulu kali ya, keras Ceritanya. gitu. Ceritanya si Raja itu karena Kayak punya ya tanggung jawab gitu nggak? Betul. Sedangkan kakak-kakaknya mungkin cewek-cewek jadi punya tanggung jawab keluarganya masing-masing. Iya. Tanggung jawabnya ke kamu semua gitu. dan mungkin juga karena aku punya rasa bersalah gitu loh. Karena ya apalagi masih kecil terus ngerasa kayak ibu tuh nggak ada tuh gara-gara aku gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak apalagi nih kakak-kakak nih pasti sering ngomong ibu juga kayak pressure sendiri gitu kayak oh my god gimana nih gitu. Jadi aku nggak manja sih, justru aku bertanggung jawab dan berusaha untuk apa Sampai ya lupa sama diri sendiri sih kadang-kadang gitu, karena pengen ya mengatur dan mengurus keluarga dengan baik. Tapi kadang-kadang itu sih yang bikin dilema sih kalau apalagi anak muda ya, karena kadang-kadang kan bingung mau Pengen gaul gitu mau gaul atau mau ngejar impian atau berusaha untuk menjaga dan mengatur keluarga gitu loh. Apalagi kan bisa dibilang udah nggak ada orang siapapun lagi gitu yang ada di rumah kecuali aku yang bisa bertanggung jawab gitu. Misalnya kayak ngurus listrik atau apa, nganter bokap ke rumah sakit kayak gitu. Apalagi nenek itu udah Alzheimer. Dia lebih udah tua pikun lagi ya. banget, udah tua gitu. Jadi benar-benar harus bertanggung jawab sama Sama keluarga. semuanya. Ceritanya emang umurnya umur berapa? Aku 23. Si Raja itu 20. Emang aslinya kamu umur berapa? Chelsea? 21. Oh kita seumuran sih. Gak beda jauh, gak beda jauh. Kalau yang lain ceritanya, ini kakaknya galak, yang paling galak malah kakak galak apa kakak Enggak, aku baik ya. ceritanya. Ya, jadi kalau di sini kan dinamikanya kakak beradik itu ada Ratu, Suri dan Raja. Kita Kak Ratu sama Suri, Ratu diperankan sama Widi Mulia. Kita tuh emang umurnya jauh di atas Raja. Karena Raja ini kayak anak bonus gitu loh, tiba-tiba hamil lagi gitu. Terus nggak ada, artinya dua kakak perempuan ini merangkap ibu dan kakak buat dia gitu. Jadi apa-apa ngatur gitu, apa-apa nyuruh dia gitu. Dan Jadi seakan-akan dia tuh nggak pernah percaya kalau aku sebenarnya udah dewasa. gitu. iya, nganggep anak kecil terus juga. Udah gitu kan kedua kakaknya ini udah tinggal sendiri, udah punya keluarga, udah ribet dengan hidupnya masing-masing, udah punya tanggungan, pandemi pula, nggak bisa segampang itu bolak-balik ke rumah Cewek kan bapak. punya anak. Betul. Terus kan bapak juga ada kondisi kesehatan, ya kan, sakit juga. Jadi semua tanggung jawab tuh ke dia. Di satu sisi ada guilty feeling juga karena nggak bisa ngurus orang tua. Tapi di satu sisi ya juga akhirnya melimpahkan tanggung jawab sama dia gitu. Kita masing-masing juga punya masalah dengan kehidupan masing-masing gitu. Ya, pasti. Relate banget gak sih buat kita yang udah nikah, punya anak? Aku pasti relate banget. Iya kan? Maksudnya di satu sisi kita harus merawat orang tua kita, tapi kita punya juga anak. punya problematika sendiri gitu. Kadang-kadang kan energi itu kan ya cuma terbatas gitu. Iya. Kadang-kadang kita mau bagi energi itu kan susah gitu. Iya. Gak bisa belah diri kan gitu. Iya. Jadi Jadi badan tuh bisa memberikan kan energi itu loh. Kayak Yes. energi kalau kita lagi punya masalah gitu, ke masalah orang lagi gitu kan susah gitu kadang-kadang. Terus ya, kayaknya apa? Kayaknya udah paham banget ini langsungnya. Sebenarnya mau jadi Suri itu Nagita. Tapi dia sibuk banget. Akhirnya kemudian Ersa gitu. Aku gini, oh iya. Gitu. kalau tantangannya sendiri gimana yang ya kalau misalnya masalah pandemi ya udah pasti lah ya gitu susah gitu ya apa segala macem. Cuman kalau misalnya dari karakternya sendiri yang paling Kalau aku sendiri ya dansa itu sih, karena banyak banget part ngedance, dansa, ada waltz, kok ada jadi big ikut dance. dansa pertanyaannya. Itu dia, saya juga tidak tahu. Karena yang penulis dan sutradara. Karena aku tuh orangnya kaku Naksir. banget gitu loh. Coba dong dansa dong. Jangan dong. Jangan sama aku ya. Ya itu Dansa sama Putri. sama Putri sama Bapak banyak sih. Terus itu dan saya juga lama banget kita awal mulai reading terus workshop ngedance tuh dari bulan apa ya? Kalau reading sih dari Maret ya. Iya dari Maret. Dari awal banget. Dari awal pandemi. Awal pandemi banget ya. Karena awalnya sebenarnya kita mau mulai itu benar-benar pas di Maret itu. Ternyata kan lockdown semua, jadi kita harus kayak Terus akhirnya diganti mulai ceritanya readingnya, berarti. betul. Iya. Mulai readingnya juga semuanya via virtual gitu. Jadi aku latihan ngedance-nya dari dikasih tutorial WhatsApp gitu Di dikasih lihat WhatsApp. yang hari-hari terus kita suruh ikutin PR kok ada sih nggak boleh ya. Dan itu salah satu challenging sih, karena kan kita biasanya kalau reading tuh kan
ketemu langsung, benar. pasti rasanya pasti beda kan kalau misalnya virtual. Tapi Pasti. alhamdulillah bisa beradaptasi dengan cukup baik sih selama prosesnya. Alhamdulillah. Itu sih yang Kita meeting aja susah ya kalau Iya, Zoom gitu. iya. Jadi tantangannya karena yang main kan Om Slamet Raharjo, Mbak Ira yang udah senior gitu, yang disutradarai dulu sama sutradara nomor 1 Indonesia Ustaz Ismail gitu. Oh iya, Teguh Karya aku sama Ismail. Terus Angga kayak udah harus sama Om Slamet Raharjo bentuk chemistry baru, chemistry sama bapak, chemistry sama Asia, Putri Marino sama kakaknya, sama calon mertua ya kan. Tapi ternyata walaupun virtual tuh bisa ya kebangun Bisa ya, sih. rasa tuh tetap Heeh. kebangun gitu walaupun Iya. virtual. Sampai akhirnya ketemu sih udah. Ini aku boleh buka ya? boleh. Ini hadiah Aku kasih kado sama dari Abang. cinta pertama, kedua, ketiga. Tara. Ini ada banyak hal-hal spesial. Ini yang paling spesial sih menurut Apa? aku. Ini Ini Ya udah isinya yang terakhir ini dulu ya. Iya. Ini Ada Itu apa ini? teh. itu tehnya. Kenapa teh? Ada filosofinya nggak kenapa ngasih? Itu tuh rasa yang aku suka banget teh ini. Itu racikan dari teh hitam, coklat sama mint. Jadi rasanya tuh Kasih wangi ya? familiar dan wangi enak banget gitu. Kayak kasih sayang. Iya. Ay. Pulang sama keluarga sambil ngeteh gitu kan. Iya, tapi kadang-kadang tuh seruputan pertama teh itu tuh kayak memeluk badan gitu. Nah, iya. Gitu. Jadi kayak kamu, Wangi. aduh, ya enak banget. Ya kan, Gitu. kayak Kalau apa kamu teh? menyusui sembari. Iya benar. Ini kayak ini. Oh, mulai tanggal 6 Januari di bioskop. Oh, ini cerita neneknya ya? Iya. Itu Bapak. Ini kenapa? Makanan Oh, makanan kucing. buat kucing jalanan. Oh, tapi entah ada sesuatu nggak filosofinya di Iya, ada kok cerita. Ada berhubungan sama film. kucing. Oke, tapi nggak boleh dikasih tau berarti ya? Iya, jadi prestasiku di 2020 ngedirect Slamet Raharjo, Ira Wibowo, Angga Dan- Yunanda, bersama dan lain-lain Dan kucing. dan kucing. Tantangan terhebat kayaknya di kucing. Aku mau buka ini dulu nih. Kita masukin ini. Ini katanya paling spesial. Kenapa paling spesial? Kartu memahami cinta. Wah. Waduh. Ini buat dimainin sama siapa nih? Bisa sama kamu sama Raffi berdua nanti malam juga bisa. Sayang kamu mau memperbaiki hubungan? Oke, mari gitu. Jadi dibagi 3 itu emang ada untuk diri sendiri, untuk pasangan sama untuk Oh, keluarga. jadi gimana cara mainnya? Jadi ini sebenarnya ada kartu untuk memulai percakapan. Kadang-kadang kan kita kalau memulai percakapan dalam gitu deep talk tuh susah ya sama keluarga, sama pasangan atau bahkan dari diri sendiri. Nah itu kayak pilih satu kartu terus kayak kita mencoba refleksi gitu. Oh gitu. Ini mau. Berarti Gigi yang pilih dong. Angga ambil kartunya, Gigi yang Oke, pilih. ini acak dulu sama. Ya. Nanti gantian ya, gantian. Aku doang. Ambil satu-satu. Oke. Pasangan merah, Mungkin biru. Oh biru berarti. biru diri sendiri berarti hijau. Hijau. Ya. Keluarga ya. Udah belum? Di tahun ini aku merasa ada yang hilang dari keluarga yaitu Coba kamu jawab. Apa yang hilang dari ya, keluarga? oh enggak, jadi memang tadinya tuh di rumah ini tuh rame banget. Tadinya ada 3 keluarga, jadi ada adiknya Raffi beserta keluarganya, terus ada mamanya Raffi tinggal di sini juga, jadi ada 3 keluarga sama keluarga aku. Terus sekarang mereka pada pindah semua ke rumah masing-masing. Jadi di rumah ini sekarang sebelum anakku lahir ya cuma bertiga aja gitu. Jadi apa sih suka sedih gitu, sepi. Baru satu. Ini aku pilih sendiri. Tapi pilih sendiri, Iya, lu mau pilih diri sendiri atau dong. keluarga? Ayo lo, ayo lo, ayo. Keluarga aja deh. Apa diri sendiri ya? Ya terserah lu lah. Pasangan deh. Aku pengen banget keliling dunia sih. Amin. Tahun depan. Tahun depan. Tahun depan. Semoga pandemi ini sudah semakin Amin, mereda. amin. Jadi kita bisa Paling pengen kemana? enak. Kayaknya aku pengen ke Korea sih. Pengen ke Korea. Aku belum pernah ke Korea. Aku juga pengen kan punya hubungan. Mau. Aku juga mau kan kalian. Kenapa di sekian banyak pilihan Kenapa memilih- Korea? Nggak, kenapa pilih keliling dunia? Emang kenapa di Indonesia? Apa yang sehari-hari 2020 bikin? Nggak ada, mungkin karena ngerasa tahun misalnya 2020 sama 2021 ini entah kenapa kayak ngerasa terkurung aja sih sama pandemi gitu. Jadi kayak pengen keluar dan pengen menikmati hal-hal yang
tidak saya bisa nikmati di tahun 2020 ini gitu. Karena liburan ya. Iya, sebelum pandemi itu udah lumayan banyak ngelis kayak pengen pergi kemana, pengen konser ini, ke situ. Cuma kan pas 2020 tiba-tiba Zreng gitu. Ya hidup Nggak bisa berubah lama-lama. gitu aja ya. dan itu kayak sangat-sangat dirindukan sih. Iya. Semoga bisa secepatnya. Lanjut. Amin. Amin. Berarti ini kayaknya kita Oke. semua juga pada Iya. amin. Mungkin ada yang mau main? Kayak gitu skip. Jika aku menjadi penyebabnya, apa yang akan kamu lakukan? Wih. Aduh, ini gue yang bikin pertanyaan. Mau ikut jawab juga. Yang bisa memutuskan hubungan tuh apa ya? Masalah selingkuhan kali ya? Trust. Berarti orang kedua apa ketiga nih? Cintanya pertama aja, ya kan? Orangnya pertama aja gitu. Kayaknya sesuatu yang berhubungan sama kepercayaan sih. Ya, pokoknya masalah yang ditipu atau apa segala macam, karena hubungan dengan pasangan itu kan harus dibuild dengan rasa nyaman dan percaya. Percaya itu berarti apakah hanya karena orang ketiga, apakah percaya yang lain juga? Bisa jadi juga sih. Bisa jadi juga ya. Susah ya pertanyaannya. Susah ya? Makin susah ya? Saya makin susah nih. Kayaknya udah hafal semua jawabannya Iya sih. ya. Jadi Orang diam di yang hijau ini apa keluarga? Oh, kalian adalah keluargaku dan aku merasakan betul kalian sebagai keluarga ketika kalian mau mendukung yang jadi cita-cita, yang jadi mimpi. Jadi karena kalau kita jalanin mimpi itu kan, atau jalanin cita-cita tuh pasti kita memilah diri kita, akan menggeser peran kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak gitu. Tapi bagaimanapun keluarga mau berkompromi dengan keadaan itu, Mau memaklumi. mau memaklumi, support. Kadang-kadang tuh kalau ngedirect gitu masih ingat anak di rumah kayak aduh ini gimana ya sekolahnya dan Iya, lain-lain gitu. Itu tuh yang struggling paling besar sih gitu. Tapi pas anaknya bilang nggak apa-apa, mama kerja aja gitu. Nah, itu rasanya. tuh lucu sih, itu tuh kayak oh ternyata dia mau ya mahamin bahwa yang kita kerjain saat ini tuh bukan cuma buat sekedar uang aja atau buat dia aja, tapi buat something bigger gitu. Oh. Nah, dulu Delima ibu bekerja. Iya. Ayo Mbak. Ayo. Ayo, salah. Aduh. Menurutku kekecewaan yang dialami keluarga satu tahun ini adalah, kalau menurut kalian apa? Oh, berarti nanti yang lain jawab juga ya. Kita kenal lagi. Kalau kekecewaan yang dialami keluarga 1 tahun ini, menurut aku ya kita nggak bisa sedekat seperti biasanya gitu, terutama dengan keluarga yang nggak satu rumah. Kan sedih. Iya, Kayak iya. misalnya sama papaku gitu, yang umurnya juga udah 92 tahun, tapi aku nggak bisa peluk dia gitu ya, kayak gitu. Itu berat banget. Mudah-mudahan tahun depan 2020. Amin. Kalau menurut kalian apa? Sama sih. Sama. Ah nggak boleh ide. Ayo. Ayo kan gitu. Nah kita kayak punya semua, tapi ada nggak sih bikin kecewa? Banyak. Ya nggak bukan bikin kecewa itu kan berarti nggak bersyukur Betul, ya. betul, Cuman kan kita setiap semua orang pasti punya masalahnya masing-masing, punya apa ya, punya berkelut dengan mungkin sesuatu yang lain yang orang nggak pernah tahu gitu. Yang bikin kecewa ya ada aja sih selalu. Ini listnya. Iya, tapi bukan berarti kita jadi kayak aduh nggak bersyukur ya. Iya, Tapi iya. kadang-kadang kekecewaan itu juga kan bisa disyukurin juga. Betul. Kita nggak pernah tahu, mudah-mudahan bawa kita ke tempat yang lebih baik. Iya. Mungkin itu jalannya gitu kan ya. Benar, kita nggak pernah tahu nanti baru. Atau paling berat nggak bisa ketemu siapa? Nah. Paling berat nggak bisa ketemu orang tua, karena aku jauh banget, aku kan anak rantau kan. Emang gimana? Mama papa di Lombok. Oh. Jadi apalagi saat pandemi kayak gini makin jarang banget kan waktu travel untuk bisa restriction-nya pulang. juga Iya, ribet, susah. gitu-gitu. Dan mama papa juga misalnya kalau mau kesini kan juga susah kan, misalnya udah tua Iya. juga. Riskan banget kan kalau mau misalnya naik pesawat terus ketemu banyak orang di bandara dan lain-lain gitu. Jadi itu sih salah satu kesulitan gitu. Bahkan aku pulang ke Lombok aja terakhir tuh Desember 2020. Terus baru pulang sekarang, kemarin di Desember juga. Aku sih yang paling berasa yang Mbak Ira bilang gitu, karena kan kita udah 2 kali lebaran ya, ngelewatin 2 kali lebaran, dan lebaran itu biasanya momen kumpul keluarga.
aku udah 2 kali lebaran, ini lebarannya virtual gitu. Apalagi lebaran kemarin tadinya sempat memberanikan diri, oke keluarga inti kakak adik aja kumpul. Ponakanku 2 orang kena covid di hari lebaran, jadi kita ngirimin ketupat ke rumah sakit karena dia masuk rumah sakit, terus akhirnya kita virtual. Itu lumayan bikin sedih sih gitu. Itu yang mudah-mudahan tahun depan Amin. Pawangnya belum jawab. Gue kecewaan yang akan terus menerus dihadapi gitu adalah ya itu sih waktu sama orang tua ya. Jadi bapakku tuh Alzheimer pikun gitu. Jadi kenapa ini sebenarnya surat cinta buat kedua orang tua juga sih, dan sharing sama Angga betapa sulitnya anak bungsu harus menghadapi orang tua yang sudah melupakan kita tuh kayak nggak pernah kebayang gitu loh. Kayak orang kita tuh siap untuk orang tua tuh meninggal, tapi nggak pernah siap untuk orang tua tuh melupain kita sebagai anaknya. Itu kayak I think it's the hardest thing lah. Tapi ya namanya juga hidup ya gitu. Kadang-kadang ada kecewaan yang mendewasakan kita kalau waktu dan memori itu terbatas. Semoga pada nonton ya. Yang mungkin di tahun 2021 ini kayak berat banget gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita kalau ngelihat yang seneng-seneng orang terus kan kayaknya enak gitu. Tapi kalau ngelihat orang itu ternyata bukan ngedoain orang susah ya, tapi ternyata ada yang lebih susah tuh kita jadi refleksi lebih banyak bersyukur. merasa nggak sendirian. Iya, nanti Ya mungkin gitu kali ya, 2000 pokoknya selama pandemi ini mengajarkan kita bahwa nggak apa-apa loh bilang kita punya masalah atau we're not okay gitu. We're asking for help, minta tolong ke orang-orang yang terdekat kita itu justru membuat kita, itulah kekuatan sesungguhnya gitu. it's okay not to be okay. It's okay not to be okay gitu. Oke, jadi kenapa nih? Jadi kalau misalnya boleh apa ya? Mungkin 3 kata kenapa harus nonton. Karena cinta pertama, cinta kedua, ketiga ya. Gitu ya. Bisa ngomong Jago deh. kenapa harus nonton film cinta pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama pastinya 3 kata ya. 3 kata. hangat, relate, cinta. Sama jawabannya pintar banget. Ya, coba cari kata-kata lain. Tapi itu paling benar. Hangat, relate, cinta itu udah paling benar sih. Oke, kalau gitu ajakin dong yang lain nonton. Kan mungkin pada banyak yang sebenarnya udah pengen banget, udah mau banget sih nonton ke bioskop, tapi mungkin masih setengah-setengah gimana ya. Bukan nggak mau nonton, tapi takut atau apa gitu ke Tapi bioskop bioskopnya. insya Allah Aman aman sih. gitu. Nah ya tuh aman, insya Allah. Semuanya kalau kena di mana aja bisa kena ya. Jadi terus yang paling menarik adalah belum ada penelitian di seluruh dunia yang bilang kalau bioskop itu adalah sumber dari penyebaran COVID gitu. Jadi emang bioskop itu tuh mereka tuh punya sirkulasi yang kayak pesawat dengan HEPA. UVC dan HEPA. Gitu, Tuh, insya jadi biar Allah. nggak Jadi takut ya. paling kita nggak pakai masker dan kita jauh-jauhan dan kita nggak ngobrol. Makannya gantian. Jadi bahas Makannya di rumah aja. nonton, jangan lagi pernah nonton bahas. Iya, terus di sebelahnya kalau lagi makan kita nggak usah makan gitu ya, Iya. gantian gitu lah. Udah tuh nonton mulai tanggal 6 Januari 6 Januari. 2022. Aduh, nggak sabar banget. Ini pas banget lagi tahun baru, banyak yang libur, pengen nonton. Iya. Ini ratingnya apa? Umur berapa? Kita sih berusahakan 13 plus ya, gitu kan sebenarnya. Tapi sekarang masih 17, tapi kita pengen 13 plus. 13. Gitu. Jadi maksudnya semuanya bisa banyak Semua bisa nonton. Pokoknya ini awal tahun, film ini momen yang tepat lah untuk menemani awal tahun ya. Betul, jadi kayak ada ketawanya, ada sedihnya, Ringan lah ya, ada ringan lah ya. manis-manisnya. Ringan kan? Bukan kayak ada puzzle gitu ringan kan? deep gitu. Gak ada plot twist, gak ada apa. Ya, bukan yang harus mikir gimana, Iya, tapi iya. Rasanya gitu. Hangat, Hangat. bikin hopeful. Itu Nah, sih, terus Iya, itu- nari-nari. iya. Ya satu mungkin poin juga kali ya, misalnya kalau nonton kayak gini mungkin dapat harapan, mungkin semuanya yang lagi pada mungkin lagi kayaknya kudet banget hidupnya gitu kan. Kadang-kadang kita terlalu bermain di pikiran doang jadi kudet banget gitu. Iya, itu dia. Padahal kalau dijalanin insya Allah bisa. Iya. Ada kebahagiaan di setiap, Quotes-nya ini di loh. setiap Apa situasi quotes? pasti ada kebahagiaan. Selama kita masih bisa bergerak, kita masih bisa nikmatin hidup. Wah, insya Allah amin. Ih, kayaknya seru banget ya. nonton dong Gigi. Iya dong, nanti kan belum mulai kan? Oh iya benar. Nanti nonton. Kita lihat kucing nggak? Ayo, kita lihat kucing ya. Nanti kita coba deh ajakin anak-anak kantor, kita ajakin semua nonton bareng kita. Harus. Asik.
Halo, saya Angga Yunanda, berperan sebagai Raja. Jangan lupa nonton film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga mulai tanggal 6 Januari 2022 di bioskop. Jangan lupa nonton film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga Mulai tanggal 6 Januari 2022 di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa saksikan Cinta Pertama, Kedua, Ketiga tayang mulai 6 Januari 2022.